Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur musnahkan 1 kilogram sabu dan setengah kilogram ekstasi. Atap kelas bolong, siswa SDN Sungai Miai 7 belajar di musola dan perpustakaan. Levante takluk 4-1 dari Real Madrid. Halo, selamat pagi saudara. Senang kembali berjumpa dengan Anda di Kompas Kalsel hari ini, Jumat 26 September 2025. Selain 3 sorotan utama tadi, kami juga memiliki beragam sajian informasi menarik lainnya. Bersama saya Priscilla Nicola, selama 30 menit akan menemani pagi hari Anda. Hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Mengawali berita pagi ini, Saudara, Polsek Balikpapan Barat ungkap kasus peredaran narkotika di kawasan apartemen. Polisi menyita barang bukti berupa sabu-sabu dan pil ekstasi. 2 tersangka ditangkap, 1 diantaranya wanita. Polsek Balikpapan Barat ungkap kasus peredaran narkotika di salah satu kawasan apartemen di kota Balikpapan. 2 tersangka ditangkap, salah satunya merupakan seorang wanita. Penangkapan bermula dari tersangka pria MJ dengan barang bukti 3 butir ekstasi. Saat dilakukan pengembangan, MJ mengaku mendapatkan pil ekstasi dari seorang wanita berinisial OK di salah satu kamar apartemen. Dari tangan OK, polisi menyita barang bukti 66 butir pil ekstasi dan 28,43 gram sabu, serta 1,5 juta rupiah uang tunai. Seorang laki-laki yang berinisial MJ, kemudian dilakukan pengamanan, melakukan penggeledahan, diketemukan 3 butir narkoba jenis ekstasi. Kemudian dilakukan interogasi. Dari informasi yang didapat bahwasanya barang tersebut didapat dari seseorang berinisial Oke. Kedua tersangka dikenakan pasal peredaran narkotika dengan ancaman penjara di atas 5 tahun. Iskandar Amir, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Kalimantan Timur musnahkan 1 kilogram sabu dan setengah kilogram ekstasi. Narkoba ini dikirim melalui jasa pengiriman paket dengan alamat fiktif. Badan Narkotika Nasional atau BNNP Kalimantan Timur mengungkap kasus peredaran narkoba dengan modus dikirim melalui jasa pengiriman paket barang. JH, salah satu tersangka, ditangkap saat mengambil paket kiriman yang berisi ratusan pil ekstasi yang dikirim dari Pelalawan Riau menuju Kutai Kartanegara. Sementara tersangka AA ditangkap di kediamannya di Pasir dengan barang bukti sejumlah paket sabu siap edar. Untuk keamanan, seluruh barang bukti berupa 1 kilogram sabu dan ganja 0,5 kilogram. Yang dikirim dengan alamat fiktif dari Kalimantan Barat dan Sumatera Utara ini dimusnahkan. Hari ini kita memusnahkan sabu dengan total lebih dari 1 kilo dengan ekstasi juga dan ganja kurang lebih 500 gram. Untuk pengungkapannya sendiri, Nah? Untuk pengungkapan adalah yang kita dapat informasi dari yang pertama yang sabu yang sebanyak total 50 sasetan ya, yang kecil-kecil dalam Poket ya? Poket. Akibat perbuatannya, para tersangka terancam pidana penjara maksimal 20 tahun. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur. Topik lainnya dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Saudara.
Dinas Kesehatan Balikpapan imbau masyarakat waspada demam berdarah dengue atau DBD. Seiring seringnya hujan, tahun ini terjadi kenaikan kasus DBD. Sering terjadi hujan di Kota Balikpapan, Dinas Kesehatan Kota Balikpapan sebut ada kenaikan kasus DBD di Kota Balikpapan mencapai 10%. Sepanjang tahun 2025, akumulasi kasus DBD di Kota Balikpapan mencapai 292 kasus. Satu kasus diantaranya meninggal dunia pada bulan Mei lalu. Jumlah kasus tertinggi DBD berada di Kecamatan Balikpapan Utara. Dinas Kesehatan imbau masyarakat yang kerap menampung air agar menggunakan abate. Abate bisa didapatkan dari kader maupun di puskesmas terdekat secara gratis. Kasus kematian, alhamdulillah ya, untuk kasus kematian di tahun 2025 ini masih satu kasus, ya itu yang lalu yang dari Gunung Sari Ilir ya, di bulan berapa itu, bulan Mei atau Juni. Masyarakat juga diimbau menjaga pola hidup sehat, salah satu cara terhindar dari DBD termasuk menguras tempat penampungan air. Iskandar Amir, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur. Usai jeda, saudara, kami akan kembali dengan informasi atap kelas bolong siswa SDN Sungai Miai 7 belajar di musola dan perpustakaan. Informasi selengkapnya, saudara, sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Kalsel, saudara. Atap di 3 ruang kelas di lantai 2 SD Negeri Standar Nasional Sungai Miai 7 Banjarmasin rusak parah dan bolong, membuat air hujan masuk ke dalam kelas. Kondisi ini memaksa sekolah memindahkan kegiatan belajar siswa ke musola dan perpustakaan. Kerusakan atap yang terjadi sejak lama membuat air hujan masuk ke dalam ruang kelas dan merembes ke dinding hingga lantai di Sekolah Dasar Negeri Standar Nasional Sungai Miai 7 Banjarmasin. Lama tak diperbaiki, lantai pun telah dipenuhi lumut dan tanaman liar yang tumbuh di antara keramik. Kondisi ini membuat ruang kelas tidak layak digunakan. Papan tulis ini pun jadi saksi aktivitas belajar terakhir di ruang ini pada tanggal 16 Januari 2025. Dampak dari atap yang bolong juga terlihat di lantai 1. Ruang kelas di bawahnya menjadi lembab, berlumut, dan terdapat lemari yang rusak. Kondisi ini membuat kelas tersebut terpaksa dikosongkan, hingga kegiatan belajar siswa dipindahkan ke musola dan perpustakaan. Siswa secara keseluruhan kita punya 358 siswa untuk yang terdaftar di Dahodik. Nah kalau di situ kan sekitar 120 siswa yang terdampak kelas 5A, 5B, 6A, 6B. Sehingga dialihkan ya untuk semua. Dialihkan. Jadi karena kita punya keterbatasan ruangan, terpaksa menggunakan perpustakaan. Kadang-kadang juga misalnya pas lagi ada acara, terpaksa siswa juga belajar di musola, kita buat enjoy. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran orang tua siswa. Mereka meminta perbaikan, bahkan rela urunan mengeluarkan biaya agar anak-anak dapat belajar dengan aman dan nyaman. Karena terlalu khawatir berlebihan mungkin ya. Jadi orang tua banyak yang mengusulkan, ayo Bun kita coba penggalangan dana, tapi kami sudah minta izin penggalangan dana sukarela, tidak diwajibkan berapapun nominal yang diterima. Kemarin itu ada juga pihak yang menghitungkan sekitar 68 juta gitu. Habis itu setelah pengumpulan ternyata cuma dapat 16 juta, 25% aja belum dapat. Hingga saat ini proses belajar mengajar di SD Negeri Standar Nasional Sungai Miai 7 berjalan dengan keterbatasan fasilitas. Pihak sekolah dan orang tua berharap pemerintah Kota Banjarmasin dapat segera membantu perbaikan.
Arpawi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Gerakan pangan murah jadi upaya pemerintah kendalikan inflasi pangan di Kalimantan Selatan. Sejumlah harga bahan pokok dijual dengan harga distributor, sehingga lebih murah. Kamis pagi, warga Banjarbaru antusias datangi gerakan pasar murah yang ada di gedung BPSDM Jalan Panglima Batur. Seperti Wawa yang rela antre sejak pukul 8.30 pagi demi mendapat sembako murah. Berbagai bahan pokok yang dijual seperti paket sembako seharga Rp53.000 berisikan telur 1 kg, gula 1 kg, dan minyak goreng 1 liter. Tadi beli sembako, terus beli teh sama sayur-sayuran. Murah, terjangkau, cuman antriannya panjang aja. Tadi beli sembako ini satu paket berapa? Satu paket Rp53.000. Isinya apa aja tuh, Pak? Ada telur, minyak 1 liter sama gula. Kegiatan gerakan pangan murah ini dinilai efektif untuk mengendalikan inflasi pangan di Kalimantan Selatan dan akan dilakukan berkelanjutan. Hari Minggu ini pasar murah juga akan digelar di Siring 0 km Banjarmasin. Selain sembako, kegiatan ini juga menyediakan gas LPG 3 kg dengan stok sekitar 500 tabung. Harapannya masyarakat kita dapat memenuhi kebutuhannya dengan harga yang terjangkau atau dengan harga tentu lebih murah daripada di pasar. Diharapkan adanya kegiatan ini, masyarakat bisa memenuhi kebutuhan dengan harga yang lebih terjangkau. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Polres Balikpapan terus dukung gerakan pangan murah bagi masyarakat. Hingga kini, Polres Balikpapan telah salurkan beras SPHP Bulog sebanyak 202.185 ton beras SPHP Bulog. Gerakan pangan murah terus dilakukan oleh Polresta Balikpapan. Tercatat mulai tanggal 6 Agustus hingga saat ini, Polresta Jajaran salurkan beras SPHP Bulog mencapai 202.185 ton. Sementara stok beras SPHP Bulog yang dimiliki oleh Polresta Balikpapan mencapai 14.375 ton. Masing-masing polsek perharinya ditarget menjual beras SPHP sebanyak 150 hingga 200 karung beras 5 kg kepada masyarakat. Beras dijual per 5 kg seharga Rp60.000 kepada masyarakat. Dan dalam satu hari, Polresta Balikpapan menjual beras SPHP sebanyak 4 ton. Saluran beras dari Bulog dari Polresta Balikpapan sampai hari ini itu tersalur 202.185.000 kilogram. Stok omnen itu 14.375.000. Gerakan pangan murah dengan menjual beras SPHP Bulog di setiap polsek diakui warga cukup membantu di tengah tingginya harga beras di pasaran. Mana Mbak dengan adanya beras murah ini sendiri, Mbak? Ya Alhamdulillah mungkin ini berasnya lebih murah daripada beras yang lainnya Mas ya. Jadi ya terbantu buat masyarakat sih banyak. Biasanya kalau satu kemasan 5 kilo ini bisa bertahan berapa lama Mbak? Biasa sih sekitar sebulanan loh kalau buat saya aja. Oh berarti buat sendiri aja ya? Maksudnya 2-3 orang lah. Kalau untuk per 5 kilonya ya, kalau untuk per 5 kilonya mungkin 2 minggu. 2 minggu? Iya. Cukup bertahan 2 minggu. Program pangan murah ini dilakukan hingga akhir Desember 2025 dan ditargetkan mampu menjual sebanyak 2 juta ton. Iskandar Amir, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Festival Jukung Hias di Sungai Martapura berlangsung meriah. Warga tumpah ruah menyaksikan langsung puncak perayaan Hari Jadi Kota Banjarmasin ke-499. Warga memadati bantaran Sungai Martapura untuk menyaksikan langsung Festival Jukung Hias, sekaligus puncak Hari Jadi Kota Banjarmasin ke-499. Beragam tema yang ditampilkan para peserta Jukung Hias menjadi daya tarik tersendiri yang menghibur warga.
Salah satu peserta lomba jukung hias tanpa mesin dengan tema budaya Banjar yang menampilkan ikon tradisi Banjar merasa gembira berhasil meraih juara kedua. Hasil ini kami sangat bersyukur karena ini merupakan kerja keras kami bersama tim kelompok kami. Oh iya. BTW mengusung apa sih tema jukungnya itu? Untuk di tahun ini kami itu mengangkat tema budaya Banjar yang dimana itu terdapat jukung yang merupakan perahu khas Banjar, kemudian itu terdapat motif sesiangan pada jukung, terus itu ada madihin yang merupakan seni khas Banjar, dan juga menara pandang yang merupakan ikon kota Banjarmasin sendiri. Sementara itu, masyarakat berharap dalam pembangunan kota Banjarmasin selanjutnya, pemerintah lebih banyak membangun tempat wisata yang lebih dekat dan mudah diakses masyarakat. Ini sih untuk tempat wisatanya mungkin lebih jangan yang jauh-jauh lah, yang kayak misalnya kalau di Banjar tuh lebih banyak wisatanya kalau bisa. Terus juga kalau misalnya jalan tuh jangan yang sulit-sulit lah aksesnya kayak itu. Momentum perayaan Hari Jadi Kota Banjarmasin ini tak hanya sebagai ajang hiburan, namun melestarikan kebudayaan sungai yang menjadi identitas Kota Banjarmasin. Saidah Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saudara, rangkaian informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Kompas Kalsel hari ini. Saya Priscilla Nicola beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selalu saksikan beragam sajian informasi terkini dan teraktual lainnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.